Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ismail. Terima kasih sudah menonton video ini. Eee, Baik, saya akan bahas lagi, lanjutkan materi kemarin ya. Ini sekarang kita akan bahas, percabangan dan looping di dalam sebuah Java, di mana, struktur dari sebuah if di dalam sebuah Java ya, yang kita akan bahas berikut ini. Baik, eee, sebelumnya kita bikin sebuah project baru ya, kita bikin praktikum 2. Kita tambahkan sini new project Java ya, kita tentukan dulu tempat penyimpanannya ya. Ini berarti praktikum 2 ya. Oke, finish. Oke, kita bikin lagi kelas baru ya, new Java class ya. Ini kita bikin, pertama kita ini ya, di dalam percabangan di sini ini ada, pertama kita bikin if, ada percabangan if, dan selanjutnya ada else, dan terus yang ketiga ada else if. Nah, kita bahas dulu yang if statement. If maksud di sini gimana? Itu percabangan satu. Jika ada kondisinya ya, percabangan ini artinya kita bisa mengeksekusi coding program tertentu ketika suatu kondisi terpenuhi ya. Ya berarti dia cuma satu kondisi saja ya. Nah, nanti ada kelanjutannya else. Oke, kita bikin di sini. Ini if statement ya, statement ya, berarti kita bikin di sini class if ya. Oke, finish. Oke, di sini nanti kita bikin public juga, public staticnya ya. Kita bikin public. Nah, lanjut kita yang pertama ya, kita perlu deklarasikan variabelnya. Nilai dari sebuah variabelnya harus ada ya. Ini ada sebuah ini variabel yang namanya nilai, yang diisi dengan nilainya 80. Berarti kita bikin di sini ya, integer. Ini berarti tipe datanya adalah integer, nilai sama dengan 80. Nah, ini beda dari ini sebelumnya. Kalau kita isi nilainya string, yaitu harus pakai tanda kutip di sini. Kutip 2 dan kutip 2 di sini. Tapi karena kita nilainya integer, itu bisa langsung saja ditulis, nggak perlu pakai tanda kutip. Ya, itu penulisan dari ini tipe data. Oke, kita bikin if nilai ini besar dari ya, besar ya. Ini besar dari 90. Besar dari 90. Ya. Maka dia akan lakukan ya, ada buka kurung awalnya, dan baru kita bikin ya, kita print ke layar ya. Ini hasilnya sangat baik ya. Oke, seperti ini. Oke, kita coba jalankan ya. Oke, di sini dia jalan sukses, tapi tidak melakukan apa-apa, tidak menampilkan apa-apa. Kenapa? Ya, di sini kita lihat nilai yang kita kasih ya di variabel nilai itu cuma 80. Sedangkan jika nilai ini
nilai ini ya, statusnya nilai itu harus besar dari 90 baru dia akan print sangat baik. Tapi kalau tidak di bawah 90 berarti dia tidak mengabaikan perintah yang ini ya, cuman lewat saja, berarti ini nggak bisa lewat, berarti dia loncat aja, berarti perintahnya kosong gitu. Nah, gimana kalau kita rubah jadi 95 ya. Nah, kalau 95 terpenuhi hingga nampil ya, diambil karena kategorinya masuk ya. Kalau 90 gimana? Ya, kalau 90 itu belum juga termasuk dari besar dari. Oke, kita coba 90. Kita coba run file. Ya kan? Kosong. Iya, kecuali kita tambahkan di sini sama dengan ya. Ini bisa. Ya. Nah, nih baru muncul. Nah, itu ini ya logika untuk if statement. Ini cuma berlaku cuma satu ini saja. Ya, ketentuan saja. Ya, kalau ketentuan keduanya nggak ada. Nah, maka yang diambil ini cuman yang betul saja, berarti yang true aja. Yang false-nya tidak. Oke, kita bahas selanjutnya. Kita bikin sebuah lagi yaitu else statement. Ya, oke. Nah, blok ini, blok if akan dieksekusi ketika kondisi if bernilai true, dan kadang kita akan ingin melakukan eksekusi program tertentu jika kondisi if bernilai false. Berarti ada dua, ibaratnya sebuah ya namanya cabang ya, itu ada cabang kiri dan kanan. Kalau tadi cuma cabang satu aja, jika sesuai syarat dia lewat ya, tapi kalau tidak sesuai syarat dia tidak akan melakukan eksekusi perintahnya. Tapi di sini ada else lagi, ada blok if dan blok else ya, berarti ada dua pilihan, ada dua jalan berarti kiri dan kanan. Oke, gimana penulisannya? Kita bikin lagi penulisannya. Oke, kita tambahkan lagi new Java class ya, itu kita bikin else statement ya, finish. Kita tambahkan lagi nah, sekarang kita bikin variabel lagi integer nilai sama dengan 80 ya. Kita pakai logika if lagi, if nilai besar 90. Oke, sama kayak yang tadi ya. Ya. Terus kita tambahkan kurung awal. Nah, ini kita bikin sistem kita print ya. Ya, ini sangat baik ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi ada else-nya ya, nih. Nah, di sini ada else-nya. Yang membedakan di sini adalah else-nya ya, berarti kita tambahkan di sini else-nya ya. Else-nya ini ya, else buka kurung. Kalau di else-nya nggak perlu kita tuliskan lagi ketentuannya besar dari ininya, karena selain dari besar dari 90 dia masuk ke else ya, itu maksudnya. Berarti kita bikin sini sistem print ini gagal ya, bukan ini, bagusnya di lulus ya, biar ini jelas lulus. Yang lulus 90 lulus, yang 90 ke bawah gagal ya gitu. Nah, kita coba running. Nah, ini nilainya gagal. Kenapa? Ya,
karena nilainya cuma 80. Ya, berarti kalau 80 dia coba di sini, masuk nggak kategorinya di sini? Oh enggak, dia langsung ke else. Ya, tapi kalau kita salah inputkan nilainya, contohnya kita inputkan huruf atau ini yang nggak bisa dibaca, ya, dia akan tetap baca else-nya karena dianggap bukan dari ini dan dia kembalikan ini. Ya, kalau tidak ada ini baru ke sini, ya, maksudnya gitu. Nah, ini juga ya, berarti kalau kita kasih 95 benaran, nah lulus. Nah, seperti ini ya, ini berarti ya lulus gitu. Nah, itu untuk statement else, if else ya. Selanjutnya ada else if ya. Oke, kita bahas lagi lanjutnya ya, else if statement ya. Ini jika kondisi ya kita bisa menggunakan lebih dari 2 ya, 2 maksudnya cabangnya di sini ada sama 1, 2, 3 dan 4 selanjutnya. Ini bisa kita gunakan atau lebih dari 1 ya. Oke, gimana caranya? Oke, sama seperti biasa kita bikin lagi. Ini tambahkan new Java class else if statement ya. Finish. Oke, kita coba lagi. Oke, kita bikin lagi ya, berarti kita tambahkan lagi ya, berarti di sini. Oke, kita coba 2 nilai. Pertama integer nilai ya, kita kasih nilainya 80 ya. Selanjutnya kita coba 2 ini ada ketentuannya ya. Ya, kita bikin ya di sini ya. Ya, di sini ada ketentuan juga ya. Ada 2 ketentuan, yaitu nilainya 80 dan jumlah absen 3. Berarti ada, nah di sini ada dan ya. Berarti harus terpenuhi keduanya ya. Nilai dan jumlah absen harus terpenuhi karena ada dan di sini ya. Oke, berarti kita coba bikin. Di sini ada ini, lalu integer nilai bukan jumlah absen ya, sama dengan ya 3 ya, seperti ini. Oke, nah kita bikin logika if-nya. If nilai besar dari 90. Nah, sekarang kita tambahkan karena ada 2 ketentuannya. Berarti ada dan ya, bikin dannya ya. Dan jumlah absen besar ini ya, bukan besar ya. Ya, kita bikin kecil dari 2. Kecil dari 2. Kecil sama dengan 2. Nah, ini. Nah, baru nanti dibikin statementnya apa. Nah, di sini. Oke, kita bikin di sini ya. Berarti nilainya akan A jika absennya 1 ya, sorry. 1 dan nilainya akan jadi A. Ya, nilainya A di sini. Nah, selanjutnya kita bikin lagi. Nah, di sini ada else if yang kedua, percabangan yang keduanya. Cabang yang kedua nilai ya, berarti nilai besar dari 80 ya.
Nah, terus dan jumlah absen kecil sama dengan 2. Oke. Nah, kita tambahkan lagi. Buka ini ya, ini biar rapi sih ya, seperti ini. Nah, berarti kita cetak lagi sistem outprint ini jadi B. Nah, nilainya B. Nah, selanjutnya lagi else if lagi ya, nilai besar dari 70 ya, ini nilainya, dan jumlah sennya sama dengan ya, kecil sama dengan 3 ya. Ya, kita tambahkan kurung awal, buka dan tutup sistem ya, kita cetak, berarti nilainya C gitu. Lanjut lagi, kita tambahkan lagi, ada percabangannya lagi, else if ya, else if nilai kecil besar dari 60 ya, dan jumlah absen besar sama dengan 4 ya, maksudnya gini. Nah, dia akan enter, tambahkan lagi kurung awalnya ya, ini berarti sistem outprint nilainya D ya. Oke, selesai ya. Kalau nilainya 50 berarti kita tambahkan lagi 50 ya. Yang terakhir ya, dilihat di sini, kalau nilainya lah ya 50D ya, 50D ya, nilainya E ya. Oke, tambahkan lagi ya, ada satu lagi, else if nilai besar dari 50 dan jumlah absen besar dari sama dengan 5. Oke, terus dia akan sistem itu nilainya E. Oke, kalau tidak gimana? Dan yang terakhir kita bikin else-nya saja, karena itu salah yang ini, berarti ketentuannya semua yang tidak masuk ke sana masuknya ke sini. Berarti di sini masuknya sistem ya, ini jadi gagal ya. Nih ya, ini kita coba jalankan, run file ya, nilainya C, sedangkan nilainya maksudnya nilai angkanya C, padahal jumlah nilainya ya, nilainya itu 80. Kenapa jadi C? Karena dari sini ada ketentuan 2, jumlah absennya 3 ya, jumlah 3 berarti di atas 70. Nah, ini oke, kita coba tes lagi, kan ya, nilainya C ya. Coba kita ganti di sini, nilainya 90 ya, 95 absennya 2 ya, nilainya B. Kenapa? Karena nilainya sudah cukup untuk masuk ke A, tapi ada syaratnya, jumlah absennya harus 1 atau kecil dari 1 gitu kan ya. Kalau dia absennya 2
berarti dia masuk ke sini, ya, nggak bisa naik ke A, ya, kecuali kita merubah jumlah absennya jadi 1, kita run, baru jadi A. Nah, nilainya jadi A di sini, ya. Nah, itu karena ada 2 ketentuan, nilai dan jumlah absennya, ya. Nanti kalau dia absennya 5, 4, itu nggak bisa nilainya tetap 95, tapi dia nyangkut di jumlah absennya, ya, sehingga dia masuk ke D. Nah, itu logikanya. Oke, kita lanjutkan materinya. Ya, oke. Sekarang ada suite, ya, suite, ya. Nah, suite, ya, kita bahas suite. Ya, kita tambahkan. Ya, kita tambahkan lagi new Java class suite statement. Ya, oke, finish. Ya, kita tambahkan lagi. Oke, kita tambahkan lagi, berarti sama. Berarti kita bikin sebuah variabel baru namanya nilai. Tapi kalau di sini nilainya berbentuk huruf, bukan angka lagi. Berarti kalau bukan berbentuk angka atau bernilai string, kita harus pakai tanda kutip, ya. Jadi kita tambahkan tanda kutipnya di sini. Berarti nilai string nilai, ya, sama dengan kutip 2 A maksudnya, ya. Nah, di sini, nah, baru kita bikin suite, ya, suite, ya, suite. Nah, di sini, ya, oke, penulisan suite di sini, ya, ada suite, terus ada case, ya, case A, B, dan selanjutnya. Nah, terus diakhiri dengan break, ya. Sehingga nanti ini berhenti, dia lagi lanjut gini. Oke, kita suite. Nah, di ininya di ininya penambahannya, ya, oke. Suite berarti nilai, ya, nilai. Baru kita bikin case satunya. Ini di ininya. Nah, kita lihat ada kurung kurawalnya, ya, di sini. Tapi kurung kurawalnya cuman satu, ya, di awal saja dan penutupnya ini, ya. Oke, case berarti kita case kutip 2 A nih. Nah, ini titik 2 ya, bukan titik koma, titik 2. Nah, baru kita enter. Nah, kita baru bikin sistem cetak. Kita cetak di sini. Ini sangat baik, ya. Yang A-nya berarti sangat baik. Baik, jika ini, ya, nilainya A, dia akan sangat baik. Terus ada break, ya. Ya, ini. Nah, selanjutnya baru kita tambahkan lagi ada case, ya, case lagi, ya, case B, ya, kutip, ya, ini sistem, ya, kita lengah berarti baik. Break lagi, ya, case lagi, case sampai C, ya, C. Itu sistem, ya. Ini kita bikin cukup, ya, cukup. Break lagi, ya, seperti ini. Oke, tambahkan lagi,
cache D 2 Steam kurang break ya, break lagi cache sorry, ini bukan titik koma ya, titik 2 ini penulisannya titik 2 sistem ini gagal ya, berarti gagal, yang terakhir gagal. Nah terus break lagi ya. Oke, terus di terakhir ini kita lihat gagal, break. Nah nanti ada default di sini ya, kalau di sini berarti default ya. Nah di selainnya itu ya selainnya ini, selain A B C D E, berarti ya kita bikin sini salah input ya kan, input ya seperti ini. Oke, jadi kita jalankan seperti ini ya, sangat baik karena nilainya A. Kalau kita isi di sini C ya, kita jalankan cukup ya. Nah makanya di sini nanti kalau kita inputkan yang tidak ada di sini, dia akan baca ini salah input ya, salah input ya. Kita coba kita inputkan F ya. F nggak ada di sini kan ya, dia akan jalankan nggak ya, salah input katanya. Nah ini kenapa? Karena di sini ada yang terakhir ini ya, itu salah input. Berarti ke selainnya ini kita masukkan, dia bikin perintah atau pesan salah input gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk percabangan itu, kalau untuk percabangan itu ada, boleh Anda gunakan ya 4 macam if, else if else ya, else if, dan switch statement ya. Oke, selanjutnya ada looping. Loopingnya apa maksudnya? Itu adalah perulangan, diulang. Jika kondisi terpenuhi, dia akan mengulang terus ya. Berarti kalau ada ininya, berarti harus ada awalnya berapa dan akhirnya berapa. Kalau tidak ada ininya, cuma ada awalnya saja, akhirnya tidak ada, itu akan dia berulang terus sehingga nanti komputernya nggak bisa ini, memori penuh, nggak bisa berhenti. Nah itu berarti kita harus ada ketentuannya, ada ininya, awalnya dan akhirnya sampai berapa, pengulangannya berapa. Nah itu. Oke, kita bahas di sini adalah for ya, perulangan for ya, perulangan for. Oke, kita bikin lagi sebuah kelas ya, kelas Java class yang nama kita bikin for looping ya. Oke, sama kita bikin lagi public kita ya. Oke, kita nah di sini ada penulisannya for di dalam for nanti ada integer i, sebuah variabel i kita set sebagai 1 dan i kecil sama dengan 5 ya. Terus i plus plus, artinya i plus plus artinya i tambah 1. Nah baru kita cetak system out print line i ya, sehingga nanti i nya pertama 1, terus naik 2, 3, 4, 5 masuk di situ. Oke, kita cobakan. Berarti for i kita set integer i ya, i
ya, IP data I-nya adalah integer dan nilainya adalah 1. Dan kita pilih lagi I besar kecil sama dengan 5, ya. Titik koma lagi, ini akhirnya. Nah, I, ya kalau ketemu seperti ini, I plus ini berarti I ditambah 1, ya, ini maksudnya. Oke, nah selanjutnya kurung awal buka. Nah, seperti ini. Berarti diakhiri, ya, awalnya ini, di bloknya ini adalah for, ya. Ya, baru kita bikin di sini perintahnya. Ya, sistem. Nah, karena kita ya, variabel I, yang kita tulis variabel I. Nah, ini. Nah, ya seperti ini. Kita running, kita jabarkan. Ya. Oke. Dia akan tulis 1. Ya. Tulis 2, ya. 3. Nah, gitu. Ya, logikanya seperti ini. Ya. Saya tulis di sini ya, biar jelas. Ya, pertama nilainya 1. Ya, akan tulis 1 di sini. Ya. Terus nilai I, ya. Ya, pertama kan I sama dengan 1. Oke. I kecil dari 5 sama dengan 5, benar kan? Benar. Oke, tinggal 1. Nah, terus lanjut lagi. I ditambah 1. Ya, sekarang I-nya jadi 2. Ya, lanjut. Kita ini 2, ya, yang kita samakan 2 kecil sama dengan 5, terpenuhi jadi di 2. Dia tulis ke bawah ya. Ya, ke bawah. Terus lagi 2 ditambah 1 jadi 3. 3 dia samakan lagi. 3 itu kecil sama dengan 5. Ya, terpenuhi dia jalankan ini. Ya, maka masuk lagi di sini. 3. Ya, 3 gini. Nah, 3 lagi. 3 ditambah 1 jadi 4 ya. 4. Sama lagi. 4 itu kecil dari 5. Kecil sama dengan yang 5 ya. Ya. Oke, benar. Ya, benar dia jalankan lagi. Sistem out print 4 I. Ya, berarti jadi 4 di sini. Ya, oke. Sorry. Nah, lanjutnya 4 ditambah 1, 5 ya kan. 5 itu kecil sama dengan 5. Kalau kecilnya nggak masuk, cuman sama dengannya ada. Ya, berarti masuk. Ya, berarti jadi 5 di sini. 5. Ya, 5 dari ini. Nah, 5 ditambah 1 jadi 6. 6 kecil enggak? Kecil sama dengan 5? Tidak kan? Nah, kalau tidak berarti dia berhenti di sini. Udah selesai. Nah, ini. Nah, dia akan nulis ini 1 2 3 4 5. Ya. Ya, ini hasilnya. Ya, ini. Ini namanya perulangan. Diulang selama 5 kali. Ya. Oke, itu untuk for. Oke, selanjutnya while. Sebenarnya ini sama, ya. Ini sama. Di looping dan perulangan di sini itu ada 3 jenisnya, ya. Ya, itu while dan do while. Itu sama. Ya. Oke, kita coba while aja. While aja dulu. Nanti yang lain itu silahkan dicobakan sendiri. Yang nomor 3 silahkan dicobakan. Nomor 2 saya cobakan di sini. Oke, kita tambahkan lagi. Berarti kita bikin folder Java class. Ya, oke. Java class while. Ya, while loop ya. While loop. Next. Ya, tambahkan lagi. Ya, kita samakan lagi seperti ini.
berarti while integer. Nah, kalau di sini lagi beraturan ya. Kalau di while ini lebih mudah dipahami karena dia terstruktur nih ya maksudnya. Ini integer i sama dengan 6 ya. Ya, 6 ya. Terus ada while ya, di sini while x ya, iya. Kalau saya di sini, oh ya kita samakan aja karena di sini x ya, kita ubah juga di x sini. Berarti x di sini x sama dengan ya, ini perulangannya berarti kecil sama dengan 10 ya. Berarti 10 di sini. Nah, selanjutnya buka kurung awal dan tutup. Nah, ini. Nah, dia akan berulang berarti dari angka 6 sampai 10. Nah, baru kita bikin sistem out println ya, berarti kita ini x ya, x. Nah, ini. Nah, setelah itu baru di sini ada tambahnya. Nah, x tambah 1 ya, gini. Nah, ini lebih beraturan. Nah, kalau kita running-kan, nah dia ngulang dari 6, 7, 8 sampai 10 ya. Sama berarti ini. Oh, dia akan mulai dari 6 ya. Nah, ini lebih integer ya. Kita coba tulis lagi di sini. Ya, 6 ya, dia integer 6, x sama dengan 6. While jika x kecil sama dengan 10, benar? Ya, benar katanya. Terpenuhi ya, terpenuhi berarti dia tulis x, berarti 6 ya. Nah, lanjut lagi, dia tambah lagi, baru di sini lihat kelihatannya di sini lebih terstruktur. 6 ditambah 1 jadi 7 naik lagi, 7 kecil sama dengan 10, benar? Lanjut ya, berarti dia masuk tulis, dia tulis ke layar 7. Oke, 7 dia susi 7 ditambah 1 jadi 8 dibanding lagi 8 kecil sama dengan 10 ya, berarti 8 ya. Lanjut lagi 8 tambah 1 ya kan 9 ya, 9 dibandingkan kecil sama dengan 10 ya, berarti ditulis lagi 9 ya. Nah, 9 ditambah 1 10 kecil sama dengan 10. Kalau kecilnya enggak, kalau sama dengannya masuk, berarti 10-nya ditulis ya. Nah, 10 ditambah 1 jadi 11 lagi dibandingkan, nggak memenuhi syarat, udah selesai. Nah, inilah hasilnya, nanti dia tulis seperti ini. Oke, nah itu untuk looping ya. Oke, untuk ininya yang do while itu silahkan dicobakan ya, tinggal Anda cobakan, itu hampir sama dalam 3 loopingnya ini tujuannya sama, tergantung dari Anda mana yang lebih suka, lebih mengerti, lebih dominan bagi Anda untuk ini mudah mengerjakan, dipahami. Oke, ini break hampir sama ya. Ya, silakan Anda pelajari ini. Saya nggak bahas karena ini waktu ini ya, tinggal ini aja. Oke. Itu saja dulu. Mungkin di praktikum 3 kita akan lanjut lagi. Oke. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.